Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Wabarakatuh Pak, selamat malam. Kabar baik Pak. Mana kabarnya Bapak Ibu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Malam hari ini kita sudah masuk di pembelajaran yang kelima, yaitu materi lanjutan dari SJT di hari Senin 3 November 2023. Materi saya sendiri, Pak Tajudin. Sebelum masuk ke pembahasan, Bapak Ibu, saya ingin membuat kesepakatan kembali kepada Bapak Ibu. Yang pertama adalah diharapkan Bapak Ibu bisa menyalakan kameranya jika memungkinkan. Kemudian mematikan mic-nya. Kemudian hadir seutuhnya, maksudnya bisa bergabung dari awal sampai akhir. Kemudian hargai waktu bersama, kita gunakan waktu seefisien mungkin, mulai jam sekarang sampai di maksimal jam 10 WITA. Kemudian kalau ada hal yang penting, Bapak Ibu bisa membuat catatan nantinya. Membuat catatan di sini. Kemudian Bapak Ibu diharapkan tidak merekam kegiatan ini karena sudah direkam oleh bimbel sendiri. Kemudian maksimalkan chat nanti ketika ingin berkomentar atau menjawab soal, bisa gunakan fitur chat yang ada di Zoom. Kemudian klik raise hand saat ingin bertanya atau menyampaikan pendapat. Kemudian ketika ada gangguan teknis, itu mohon dimaklumi nanti seandainya mati lampu atau saya terlempar dari Zoom, mohon maaf ya. Tapi kita berharap tidak ada sesuatu hal, semoga bisa berjalan dengan lancar sampai kegiatan akhir nanti. Ini Bapak Ibu, di jadwal bimbel kita, ternyata kita sudah di pertemuan yang kelima, sesuai dengan kontrak bimbel, itu 5 kali pertemuan untuk kelas Zoom-nya. Kemudian nanti kita akan try out di tanggal 6 dan 7. Ini maksudnya bisa di tanggal ini, bisa kalau tanggal 6 bisa, tanggal 6, kalau nggak bisa di tanggal 7-nya. Jadi bisa memilih di salah satu hari ini, di mana Bapak Ibu bisanya. Nah, kita sudah membahas di hari Senin malam SJT, kemudian manajerial, sosial kultural, wawancara, ini sudah Ibu Rina 2 malam berturut-turut. Kemudian saya menutup kegiatan pada malam hari ini di bimbel yang kedua atau lanjutan dari SJT. Ini Bapak Ibu, tidak terasa ya, sudah 5 pertemuan kelas intensif. Terima kasih sudah mau bergabung belajar bersama Inspirasi Galeri. Kami mohon maaf kalau ada kata yang kurang berkenan. Kapan-kapan bisa bergabung lagi di bimbel. Misalnya bimbel PPG, insyaallah kita akan buka di waktu-waktu tertentu. Kami juga turut mendoakan kepada Bapak Ibu semua, semoga anggota bimbel lulus menjadi ASN P3K. Dan kita juga berdoa sama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, mudahkanlah para guru honorer untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik ya. Mudahkanlah mereka yang berjuang untuk keluarganya. Terutama sudah lama mengabdi untuk negeri ini. Bapak Ibu, mudah-mudahan Bapak Ibu juga jangan lupa berdoa agar dimudahkan, terutama saat tes nanti, perbanyaklah berdoa. Biasanya kalau saya itu doanya ketika mau tes, ada salah satu doa dari Al-Quran bagi yang muslim, itu Robbi shrah li sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Nah, itu biasanya sangat bagus dibaca untuk membuka gitu ya pikiran kita, membuka hati kita agar lebih bisa menyerap ilmu pengetahuan. Amin. Amin. Kita lanjutkan Bapak Ibu slide berikutnya. Ini kami juga berencana akan mengadakan tryout di tanggal 6 dan 7 tadi.
di mana tryout ini khusus untuk formasi P2 dan P3 dengan jumlah soal SJT 90. Ini menyesuaikan dengan jumlah soal nanti, kemudian manajerial 25, sosial kultural 20, dan wawancara 10. Kemudian kita akan nanti menggunakan tryout bertimer CAT, yaitu menggunakan aplikasi eujian.com, di mana nanti juga ada pembahasan soalnya. Dan kita sesuaikan dengan kisi-kisi yang ada. Ini syarat pendaftaran. Ini kalau yang bukan anggota bimbel, itu membayar tiketnya 25.000. Sedangkan anggota bimbel, ini memang saya kemarin sudah mendiskon atau memberikan bonus kepada anggota bimbel ini. Tapi saya minta itu untuk mengaktifkan username dan passwordnya itu Bapak Ibu diharapkan men-share ke satu grup lalu screenshot ke WA saya. Itu sudah banyak yang terima kasih yang sudah mengirimkannya. Nah, itu sudah diaktifkan. Untuk username-nya sudah dibuatkan. Sedangkan bagi yang belum, nanti dimohon ya bisa men-share satu grup P3K. Satu saja kok. Nih, satu saja supaya teman yang lain bisa juga yang belum sempat ikut bimbel itu bisa minimal ikut tryout-nya nanti berlatih. Itu nanti kirimkan saja ke saya screenshot-nya nanti untuk pengaktifkan username dan password-nya. Karena untuk masuk ke aplikasi tryout menggunakan username dan password yang dibuatkan oleh bimbel, gitu ya. Jadi Bapak Ibu nggak usah bayar lagi, cukup screenshot saja ke satu grup lalu kirimkan ke saya. Ya. Kemudian ini adalah kisi-kisinya Bapak Ibu. Ini diingat kembali. Ini teknis SJT 90 soal, manajerial 25 soal, sosial kultural 20 soal, wawancara 10 soal. Ini silahkan dibaca sendiri. Ini sudah sering kita bahas, jadi nggak saya bacakan lagi. Bapak Ibu nanti seputar inilah. Yang lebih penting itu adalah latihan soalnya, gitu ya. Latihan soal, perbanyak latihan soal. Jadi bisa ada kemungkinan soal yang keluar itu mirip-mirip gitu ya. Ataupun persis, atau polanya, ingat polanya saja, atau ingat kata kuncinya, cara mengerjakannya, pilih yang terbaik, yang paling positif. Nah, ini indikator dari SJT. Yang pertama itu mengukur kemampuan manajemen kelas, kemudian pengukuran etika profesional, kemudian menilai kemampuan berkomunikasi, resolusi konflik, kemudian memilih guru terbaik untuk P3K. Oke. Ini kita akan berlatih Bapak Ibu soal-soal SJT di bagian yang kedua ini, 20 soal insya Allah. Jika waktunya cukup, kita akan berlatih lagi. Kemarin 20, ini 20 sudah 40 ya. Dan insya Allah nanti soal-soal yang sudah bahas ini akan kita tryout-kan lagi. Berarti sudah 40, nanti kita tambah lagi 50 soal dari e-book yang dibagikan nanti kita ambil supaya Bapak Ibu banyak berlatih lagi. Jadi intinya yang kita tryout ini soal yang sudah pernah dipelajari di bimbel ini kita akan tryout-kan saat jadwal nanti. Sudah siap belajar Bapak Ibu? Siap, insya Allah, Pak. Ya, Oke, insya siap ya. Siapa? Ini baru separuh aja nih yang bergabung kayaknya nih. Harusnya semakin ini ya, semakin mendekati semakin dikuatkan belajarnya gitu ya. Semakin mendekati tes semakin dikuatkan. Anak kecil nggak boleh. Kita langsung ke pembahasan soal. Soalnya dulu mungkin ya, baru pembahasan. Nanti Bapak Ibu bisa menuliskannya di kolom komentar. Kalau ada yang ingin menyampaikan bisa juga kita berdiskusi nanti. Ini soalnya yang pertama, Anda adalah seorang wali kelas. Suatu hari, peserta didik mengeluhkan cara pengajaran salah satu guru senior. Guru tersebut memberikan tugas tetapi jarang menjelaskan penyelesaian soal kepada peserta didik. Tindakan yang sebaiknya Anda lakukan sebagai wali kelas adalah A. Meminta
peserta didik untuk memahami pola pengajaran yang dilakukan oleh guru tersebut. B. Mengkritik cara mengajar guru tersebut secara langsung meskipun ia adalah seorang guru senior. C. Berkomunikasi mengenai permasalahan ini melalui kepala sekolah agar dapat disampaikan kepada guru yang bersangkutan. Atau D. Meminta peserta didik untuk menyampaikan keluhan mereka secara langsung kepada guru yang bersangkutan. Oke. Silahkan Bapak Ibu tuliskan di kolom komentar. Ya. Izin, Pak. Ini kita lihat di chat. Ternyata menjawab C ya. Banyak menjawab C. Ada yang mau berkomentar? Silahkan Bapak Ibu. 1 atau 2 orang ingin memberikan tanggapan tentang soal ini. Boleh? Silahkan raise hand dulu. Siapa? Belum ada? Oke, langsung kita jawab saja. Nanti kalau ada di soal berikutnya ya. Oke. Jadi jawaban terbaik itu adalah yang C. Nah, yang C ini, jadi kita pilih yang C, yaitu berkomunikasi mengenai permasalahan ini melalui kepala sekolah agar dapat disampaikan kepada guru yang bersangkutan. Nah, jadi alangkah baiknya karena kita punya atasan yang lebih berwenang untuk masalah ini, itu kita sampaikan aja kepada sekolah ya. Karena ini mengenai sebenarnya wewenang kita ya untuk sebenarnya wewenang kita itu kan kepada murid ya. Kalau untuk masalah guru ini lebih berwenang kepala sekolah. Jadi jawaban yang terbaik itu adalah yang C. Berkomunikasi mengenai permasalahan ini melalui kepala sekolah agar dapat disampaikan kepada guru yang bersangkutan. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Sebagai seorang pendidik, Anda diharapkan mampu mengelola kelas dengan efektif. Suatu ketika, Anda sebagai guru baru di sekolah dihadapkan dengan situasi kelas yang sangat tidak kondusif, terlihat dari para peserta didik yang suka ngobrol sendiri saat pembelajaran berlangsung. Tindakan yang harus Anda ambil dalam mengatasi situasi tersebut adalah A. Membuat perjanjian pembelajaran bersama peserta didik. B. Mencari metode pembelajaran yang sesuai untuk setiap kelas. C. Memberikan tugas tambahan kepada peserta didik yang ngobrol sendiri. D. Menegur secara lisan peserta didik yang ngobrol sendiri. Nah, silahkan jawabannya Bapak Ibu di kolom komentar. Oke. Ini ada A, ada B ya. Oke. Sekali jawabannya sudah. Oke. Ibu Aisyah Lama jawab B, Bu Susi B, Bu Uci A, Bu Epa B, Pak Ilham B, Bu Ipah B, Pak Asep B, Ciana A, Irawati B, Eksa B, Fitriani A, Fitri Amelia B, Bu Nopriska A, Desti B, Bersmayanti B, Bu Adelina B, Bu Endah A, Bu Julia D. Kemudian Bu Nurhayati B, Bu Eliana A, Jenny B, Bu Rohaini A, Bu Ella B, dan seterusnya ya. Banyak nih kalau saya bacakan ini nggak habis-habis nanti ini. Banyak. Oke. Tadi ada yang menjawab B. Ada yang ingin berkomentar yang sudah menjawab B? Silahkan raise hand. Karena ini suaranya ya Bapak Ibu. Ini yang sudah aktif kamera ini ada banyak nih sebenarnya. Pemalu atau gimana nih? Gak apa-apa Bapak Ibu. Ibu Triani, Bu Adelina, Pak Asep ini yang sudah menyalakan, Bu Mina. Mama.
Nah, itu ada yang manggil mama itu. Oke. Nah, ini Ibu Susi. Oke, Ibu Susi. Silahkan. Baik. Terima kasih Pak untuk sebelumnya. Eh, Kan di sini soalnya sebagai seorang pendidik, Anda diharapkan mampu mengelola kelas dengan efektif. Suatu ketika, Anda sebagai guru baru di sekolah dihadapkan dengan situasi kelas yang sangat tidak kondusif. Terlihat dari para peserta didik yang suka ngobrol sendiri saat pembelajaran berlangsung. Tindakan yang harus Anda ambil dalam mengatasi situasi tersebut adalah, menurut saya, jawaban yang mungkin positif untuk keadaan situasi yang tidak kondusif, kita sebagai guru bisa mencari metode pembelajaran yang sesuai ya. Tentunya saat kelas kita sedang tidak kondusif ataupun yang sedang saat kelas kita pasif, pasti kita sebagai guru mencari metode apa nih untuk anak-anak yang supaya anak-anak ini aktif atau supaya kondusif gitu, Pak. Terima Oke. kasih. Si Ibu Susi Yuliani menjawab B ya. Nah, Iya, Pak. oke. Ada lagi yang ingin berpendapat? Oke, satu lagi ya Ibu Densiana. Silahkan Ibu Densiana. Sudah raisen, Ibu Densiana. Karena ini suaranya nampaknya belum terdengar. Oke. Langsung saya tanggapin ya. Jadi ini termasuk cakupan SJT juga tentang situasi kelas. Jadi situasi di mana kelas itu tidak kondusif, ngobrol sendiri gitu ya. Itu ada kemungkinan mungkin metode yang kita gunakan itu kurang efektif. Atau metode yang kita gunakan itu hanya satu metode. Misalnya ceramah saja gitu ya. Sehingga siswa tidak fokus gitu ya, atau adanya kebosanan dari siswa dengan apa yang kita laksanakan dalam kegiatan pembelajaran. Nah, untuk solusi ini itu tindakan yang paling tepat itu adalah memang yang B ya, mencari metode pembelajaran yang sesuai untuk setiap kelas. Jadi setiap kelas itu disesuaikan. Kalau kelas rendah yang dimana anak itu banyak ini ya, tambah dengan kegiatannya aktif gitu ya, anak-anak tuh terlibat aktif. Bisa juga dengan ditambah kegiatan bermain atau apa dan lain sebagainya, menyajikan pembelajaran itu dikemas dalam kegiatan yang menyenangkan. Nah, kalau kelas tinggi juga ditambah dengan metode lainnya, selain ceramah mungkin juga diskusi atau bermain peran dan metode-metode lainnya. Jadi dengan mencari metode pembelajaran yang sesuai itu bisa diharapkan membuat itu kelas itu lebih kondusif ya, daripada kelas itu hanya dengan satu metode tertentu saja. Nah ini. Jadi untuk jawaban ini jawabannya adalah B. Kenapa? Menunjukkan kemampuan mengelola pembelajaran dengan metode yang inovatif gitu ya. Kemudian yang jawab A bagaimana? Ini juga bernilai ya. Dengan nilainya di bawah dari yang B. Itu nggak salah juga membuat perjanjian pembelajaran bersama peserta didik ya. Kalau kalian ribut gimana ya? Apa yang dilakukan nantinya, sanksi apa yang diberikan dan lain sebagainya itu bisa. Nah, kalau C memberi tugas tambahan kepada peserta yang ngobrol sendiri ya, ini juga bisa, cuman nilainya ini minim ya. Atau menegur secara lisan peserta didik yang ngobrol sendiri itu bisa juga dilakukan, ya nggak salah. Kalau dari soal-soal ini nggak ada yang salah sih. Cuma yang mana nilainya paling positif itu aja. Jawaban terbaik adalah B. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Sebagai guru mata pelajaran, Anda diharapkan mampu memberikan materi yang dapat dengan mudah dipahami peserta didik. Di sekolah Anda dianggap sangat kompeten dalam mengajar. Namun, tahun ini mata pelajaran yang Anda ajar mengalami kemerosotan. Maksudnya nilainya lebih rendah. Terlihat dari banyak peserta didik yang mendapatkan nilai rendah. Langkah yang harus Anda ambil adalah apa? A. Mengevaluasi materi pembelajaran yang Anda berikan sesuai dengan modul ajar atau tidak. B. Meminta peserta didik yang memiliki nilai tinggi untuk membantu teman-teman mereka yang mendapatkan nilai rendah. Atau C.
menganggap masalah tersebut tidak signifikan karena Anda sudah mengajar sesuai dengan prosedur, atau D, mengusulkan tambahan jam belajar kepada pihak sekolah agar peserta didik dapat mendalami materi. Silahkan jawabannya di kolom komentar. Pilihlah jawaban yang paling baik ya Bapak Ibu ya. Jawaban yang lain itu bernilai juga. Nah, cuma kita memilih yang paling positif ya. Rata-rata menjawab ini ya, A ya. Rata-rata menjawab A. Oke. Ada yang ingin berkomentar Bapak Ibu? Silahkan. Raise hand. Nah ini. Memberikan pendapatnya boleh ya. Saya interaktif. Nah ini. Halo Bapak Ibu. Ada nggak yang mau menyampaikan pendapatnya? Tadi 2. Sekarang belum ada. Belum ada ya. Pak Ilham ada nggak Pak Ilham? Iya, ada Pak. Oh ya. Ingin mau Ya. komentar Pak Ilham? Boleh Pak. Ya, Ya. terima kasih Pak. Pilihan saya apa? Oh ya. Mengevaluasi materi pembelajaran yang Anda berikan sesuai dengan modul ajar atau tidak. Kenapa saya pilih A? Karena ketika siswa kurang memahami pembelajaran, itu artinya guru kan kurang apa ya, kurang kena penyampaiannya terhadap murid, sehingga murid itu susah memahami apa yang disampaikan. Jadi alangkah baiknya seorang guru itu melihat kembali modul ajar atau langkah-langkah yang harus diambil agar murid itu bisa cepat tangkap apa yang disampaikan. Mungkin seperti itu, Pak. Oke, terima kasih Pak Ilham atas jawabannya Pak Ilham ya. Ini Ilham tadi menjawab A ya, mengevaluasi materi belajar. Langsung kita cek jawabannya, apakah benar atau ya, jawabannya benar. Jadi mengevaluasi adalah salah satu cara untuk mengetahui kekurangan dalam pembelajaran dan refleksi seorang guru. Nah, jadi evaluasi ini kita melihat gitu ya. Kira-kira kenapa sih nilainya ini jadi merosot? Nah, ataukah materi yang kita ajarkan itu tidak sesuai, atau cara menyampaikan kita yang kurang pas, kurang mengena pada anak-anak. Nah, ini perlu kita evaluasi lagi, perlu kita refleksi kembali, di mana sih seorang guru tuh mempunyai kelemahan atau hal apa yang kurang itu dalam pembelajaran berikutnya bisa ditingkatkan lagi ya, atau kita lakukan apa namanya dengan PTK gitu ya, untuk mengetahui masalahnya di mana. Nah, ini jawaban benar. Terima kasih. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Berdasarkan hasil evaluasi yang diisi oleh peserta didik, banyak yang mengeluhkan sikap Anda dalam mengajar, yaitu terlalu sering memberikan tugas kepada peserta didik. Meskipun begitu, banyak pula peserta didik yang lebih memahami materi setelah mengerjakan tugas yang Anda berikan. Langkah yang sebaiknya Anda ambil setelah mengetahui hasil evaluasi tersebut adalah A. Membuat kesepakatan dengan peserta didik mengenai proses pembelajaran dan dampaknya. B. Tetap memberikan banyak tugas kepada peserta didik sesuai dengan prinsip Anda. C. Mencoba mengurangi jumlah tugas yang diberikan dengan sering memberikan penjelasan dan latihan di kelas. D. Menghentikan pemberian tugas yang dianggap memberatkan peserta didik. Oke. Silahkan jawabannya di kolom komentar. Oke. Sudah ada jawabannya. Terima kasih yang sudah mengetik ya. Semoga tangan-tangan yang mengetik inilah nanti yang menerima SK P3K gitu ya. Tangan-tangan yang rajin ini mengetik. Setelah ini calon-calon nanti yang menerima SK P3K gitu ya. Alhamdulillah rata-rata menjawab C nih. Nah, enggak saya sebutkan. Oke. Rata-rata menjawab C. Tinggal kita tunggu komentarnya yang mewakili salah satu gitu ya. Kenapa menjawab C? Silahkan Bapak Ibu yang ingin berkomentar tentang soal keempat ini.
Apakah ada? Kalau tidak ada, langsung kita bahas, gitu ya. Tidak ada ya? Oke, langsung ya. Jadi permasalahan ini, yang mana sih jawaban yang terbaik? Jawaban yang terbaik itu adalah C. Nah, karena tadi tugasnya banyak, jadi kita kurangi ya. Bukan menghentikan tugasnya ya. Tugas itu nggak mungkin dihentikan, karena setiap kegiatan pembelajaran itu ada namanya evaluasi gitu ya. Murid ini paham atau tidak, menguasai atau tidak materi yang kita sampaikan. Jadi tetap ada, tidak dihentikan ya. Atau tetap memberikan banyak tugas juga tidak menyelesaikan masalah, sehingga tugasnya dikurangi, yang diimbangi dengan memberikan penjelasan dan apa namanya, latihan di kelas. Nah, ini jawaban yang terbaik untuk soal yang keempat ini. Kemudian 5. Salah satu kunci keberhasilan tujuan pembelajaran adalah manajemen kelas yang baik. Salah satu kelas yang Anda ajar memiliki karakter peserta didik yang sering datang terlambat. Berbagai upaya Anda telah lakukan, tetapi masih ada beberapa peserta didik yang datang terlambat. Tindakan yang harus Anda ambil adalah A. Membuat perjanjian bersama peserta didik dan menampilkannya di papan pengumuman. B. Meminta ketua kelas untuk mengkoordinasikan ketertiban kelas agar tidak ada yang datang terlambat. C. Memberikan konsekuensi kepada peserta didik yang datang terlambat dalam kelas. D. Terus mengingatkan peserta didik untuk datang tepat waktu ke kelas Anda. Oke, silahkan tuliskan jawabannya di kolom komentar. Oke. Silahkan jawabannya ya. Ada yang jawab C. Hati Bapak Ibu. Ada yang D. Ini soalnya agak mengecoh nih sebenarnya. Gak apa-apa ya. Ini nilainya setiap ini ada kok ya. Pak Ilham, silahkan Pak Ilham angkat tangan. Ya, terima kasih Pak. Ya. Jadi saya menjawab C Pak. Memberikan konsekuensi kepada peserta didik yang datang terlambat di dalam kelas. Karena di mana ini kan sudah berbagai upaya yang sudah dilakukan, tapi anak ini masih aja datang terlambat. Artinya minimal ada tindakan yang guru berikan pada dia, misalnya berupa sanksi gitu Pak. Jadi mungkin memungut sampah kah, apakah? Ya. Jadi ada istilahnya apa ya? Mungkin lebih mendisiplinkan dia Pak. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Ilham. Jawabannya C. Ada lagi? Jawabannya positif semua Pak Ilham ya. Semuanya positif ya. Sini. Rata-rata menjawab C, langsung kita ke kunci jawabannya. Kalaupun berbeda itu tidak masalah ya. Mungkin Bapak Ibu melihatnya dari segi ini ya. Oke. Nah, ternyata jawaban yang terbaik itu A, Bapak Ibu. Nah, sedangkan yang C ini di bawahnya A. Kenapa? Di sini yang A membuat perjanjian bersama peserta didik dan menampilkannya di papan pengumuman. Ada yang namanya di budaya positif itu ada namanya kesepakatan kelas. Kalau kesepakatan kelas itu kita melibatkan murid ketika dalam kelas itu ada tindakan-tindakan yang seperti itu membuat perjanjian bersama. Nah, membuat perjanjian bersama, di sini jawabannya yang terbaik. Nah, dalam perjanjian itu nanti seandainya ada yang terlambat lagi diberikan konsekuensi, misalnya apa hukumannya. Nah, tetap yang langkah pertama itu adalah membuat kesepakatan dulu dengan murid. Di sini kita harus ada melibatkan murid. Kalau yang bagian B, C, D ini hanya guru sepihak. B, meminta ketua kelas untuk mengkoordinasikan ketertiban kelas. Itu langsung
Guru itu saja yang langsung ya, satu sudut. Sedangkan murid nggak diberikan ini ya, kesempatan. Yang C memberikan konsekuensi. Nah, ini langsung gurunya kepada muridnya. Ya kan? D terus mengingatkan peserta didik untuk datang tepat waktu ke kelas. Itu gurunya aja. Nah, ini semua betul, nggak ada yang salah nih. B, C, D. Nah, ini. Tapi yang di sini yang terbaik adalah yang A. Jadi setiap apapun itu membuat perjanjian dulu, sepakatan kelas dulu. Nah, kalau murid nanti sepakat, baru yang C tadi memberikan konsekuensi. Oh, sepakatnya gimana? Apakah kalian sepakat kalau ada yang terlambat lagi nanti dihukum apa gitu? Oh ya Pak, setuju. Nah, ini baru turunannya dari yang A ini. Jadi langkah awalnya membuat perjanjian dulu. Perjanjian bersama ini berarti antara guru dan peserta didik. Nah, di sini kata kuncinya. Ini sudah saya pelajari juga tentang ini di modul 1 ya. Guru penggerak itu ada tentang ini di budaya positif itu tentang kesepakatan kelas. Nah, itu Bapak Ibu ya. Jadi jawabannya terbaik A. Untuk Pak Ilham tadi juga menjawab C. Insya Allah ini nilainya 4 gitu ya. Ini bagus juga ya. Yang A ini nilainya 5, yang C ini nilainya 4. Jadi nggak ada yang salah. Cuman langkah awalnya itu adalah membuat perjanjian. Ya, terima kasih Pak Ilham dan yang sudah menjawab lainnya ya. Rata-rata menjawab C. Nomor 6. Pada suatu pembelajaran di kelas 4 SD, guru ingin mengajarkan materi tentang klasifikasi makhluk hidup. Nah, ini tadi tentang situasi, sekarang kita beralih tentang pembelajaran. Jadi SJT itu ada situasi di kelas, ya ada tentang pembelajaran. Itu cakupan SJT juga sebenarnya. Guru menggunakan media pembelajaran berupa gambar-gambar hewan dan tumbuhan. Media pembelajaran tersebut bertujuan untuk apa? A. Membantu siswa memahami konsep klasifikasi makhluk hidup. B. Meningkatkan motivasi belajar siswa. C. Memudahkan siswa menghafal nama-nama hewan dan tumbuhan. D. Menunjukkan keanekaragaman makhluk hidup. Nah, silahkan tuliskan jawabannya. Nih, JT nanti ini ya gini. Oke. Ada yang A, ada yang D. Oke. Terima kasih yang sudah menjawab ya. Walaupun nggak sempat saya sebutkan ya. Ya, tapi ini sudah menunjukkan partisipasi yang baik ya. Partisipasi mencoba belajar lah nah ini. Ada semangatnya untuk belajar gitu. Oke. Terima kasih ada yang A, ada yang B, ada yang D. Oke, macam-macam nih. Jadi memang soal ini apa ya? Semuanya benar. Nggak ada yang salah ini soal ini. Tapi di mana sih yang terbaik ya? Itu aja sih. Yang kita cari itu yang terbaik itu yang mana? Oke. Ada yang mau menjawab soal ini? Belum ada yang resen. Kalau ada resen aja ya. Kalau nggak ada ya saya yang langsung bahas ya. Di sini materinya klasifikasi makhluk hidup. Nah, berarti tujuan pembelajarannya apa? Apa ya? Yang A ya. Jadi yang paling tepat itu yang A. Kenapa? Kita lihat pembahasannya di sini. Nah, media pembelajaran berupa gambar-gambar hewan dan tumbuhan dapat membantu siswa memahami konsep klasifikasi makhluk hidup. Gambar-gambar tersebut dapat menjadi representasi dari makhluk hidup yang dipelajari. Dengan demikian, siswa dapat lebih mudah memahami konsep klasifikasi makhluk hidup. Ini sesuai dengan tujuan pembelajaran dari materi tadi. Oke. Lanjut ke soal berikutnya. Seorang guru sedang memberikan penilaian hasil karya siswa berupa puisi. Penilaian dilakukan guru tersebut termasuk dalam penilaian A. Produk atau produktif, B. Afektif, ya, atau sikap, C. Kognitif atau pengetahuan, D. Psikomotorik atau berkaitan dengan aktivitas fisik psikomotor. Nah, ini. Silahkan Bapak Ibu jawabannya. Termasuk yang mana? Oke. Rata-rata menjawab A ya, tapi kita persilahkan juga nih. Di chat sudah banyak yang menjawab A. Ada yang mewakili salah satu untuk menyampaikan ya. Mana nih? Yang
ingin menyampaikan nih? Boleh. Tadi ada sudah Pak Ilham ya. Nah, ini yang lainnya ini. Apakah sambil menyimak aja gitu ya? Nah, ini ada sudah ya. Bu Jenny. Silahkan Bu Jenny. Ya, selamat malam, Pak. Selamat malam. Bu Jenny dari asal daerah Bu Saya Jenny. Dari mana? Sulawesi Barat, Pak Mamasa. Sulawesi. Silahkan Ibu Jenny. Ya, di sini soal nomor 7. Seorang Ya. guru sedang memberikan penilaian hasil karya siswa berupa puisi. Penilaian yang dilakukan guru tersebut termasuk dalam penilaian. Di sini saya menjawab apa? Karena produk itu kan hasil karya. Seperti itu. Terima kasih, Pak. Produk itu ada yang dihasilkan gitu Bu ya. Iya, Pak. Oke. Langsung ke kunci jawabannya. Terima kasih Ibu Jenny. Nah, kalau produk itu sesuatu yang dihasilkan berupa hasil karya, bisa puisi, ataupun hasil karya yang kerajinan dan lain sebagainya. Afektif itu kita menilai sikapnya, instrumennya dengan observasi, dengan pengamatan. Kognitif itu tentang pengetahuan ya. Kalau pengetahuan ini dengan tes tertulis dan lain sebagainya. Kemudian psikomotorik ini gerakan, biasanya pembelajaran olahraga. Ini psikomotorik. Ada juga kegiatan penilaian-penilaian lainnya gitu ya. Di sini jawaban terbaik adalah A. Kenapa jawaban terbaik A? Penjelasannya adalah penilaian hasil karya siswa berupa puisi termasuk dalam penilaian produk. Penilaian produktif adalah penilaian yang dilakukan untuk mengukur kemampuan siswa dalam menghasilkan sesuatu. Dalam hal ini siswa menghasilkan puisi. Ya, ini. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Seorang guru sedang memberikan tes tertulis kepada siswa. Tes tertulis tersebut bertujuan untuk apa? A. Mengetahui kemampuan siswa dalam memahami materi. B. Mengetahui kemampuan siswa dalam menghafal materi. C. Mengetahui kemampuan siswa dalam berpikir kritis. Atau D. Mengetahui kemampuan siswa dalam memecahkan masalah. Silahkan tuliskan jawabannya di kolom komentar. Oke. Ada macam-macam, ada yang A, ada yang C. Ternyata menjawab A. Nah, ada yang ingin mewakili, menyampaikan melalui Zoom, silahkan raise hand. Unggul 1, 2, 3, 4, 5. Nggak ada. Kita langsung saya bahas. Oh, Bu Ella. Sudah ada nih, Bu Ella. Silahkan Ibu Ella. Jawabannya. Iya Pak, langsung saya jawab. Hmm. Saya tadi pilih jawabannya A, untuk mengetahui kemampuan siswa dalam memahami materi. Karena di soalnya dia ada, saya ambil kata kuncinya dari tes tertulis. Jadi tes tertulis itu maksudnya kita bisa memahami materi. Kalau kalau kita pilih B, menghafal materi kayaknya masih belum terlalu tepat. Oke, terima Itu kasih Bu tertulis Ella. sama memecahkan masalah itu. Jawabannya Ya, E Pak. ya. Oke. Jadi tes tertulis ini adalah salah satu tes yang digunakan untuk mengukur kemampuan siswa dalam pemahaman terhadap materi atau tentang pengetahuan. Tes tertulis ini bermacam-macam ya. Ada pilihan ganda, ada isian, ada esai, ada benar salah, ada menjodohkan, banyak ya. Nah, itu tes tertulis. Apa sih tujuannya? Apakah benar yang A? Ya, jawabannya benar sekali yang A ya. Ini mengukur pengetahuan dalam memahami materi. Penjelasannya, tes tertulis bertujuan untuk mengetahui kemampuan siswa dalam memahami materi. Tes tertulis dapat mengukur sejauh mana siswa memahami materi yang telah dipelajari. Oke. Kita tambah-tambahin Bapak Ibu ya PowerPoint-nya dengan seperti ini. Oke. Ini soal berikutnya. Seorang guru sedang mengajar materi tentang perkembangan teknologi.
Guru memberikan tugas kepada siswa untuk membuat video tentang perkembangan teknologi. Tugas tersebut bertujuan untuk apa? A. Meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi. B. Melatih keterampilan siswa dalam membuat video. C. Melatih kreativitas siswa dalam belajar. D. Meningkatkan motivasi belajar siswa. Nah, secara ini benar semua ya, terlihat ini. Tapi yang mana yang mempunyai nilai tertinggi itu intinya ya Bapak Ibu. Jadi dalam soal SJT itu sudah ada edaran dari Kementerian Pendidikan bahwa rentangnya 1 sampai 5, tertinggi 5 gitu ya. Atau 2 sampai 5 gitu ya. Jadi kita memilih soal yang tertinggi supaya hasilnya pun nanti tinggi. Kita lihat jawabannya. Ada yang A, ada yang C, ya. Ada yang B. Nah ini langsung ya. Saya buka kuncinya aja sudah. Karena ini masing-masing mempunyai ini ya pendapatnya. Oh yang A ini paling tepat, yang B ini, yang C. Semuanya benar, tapi yang mana yang paling benar gitu ya. Ternyata yang B ya, melatih keterampilan siswa dalam membuat video. Alasan penjelasannya, tugas membuat video bertujuan untuk melatih keterampilan membuat video. Video dapat menjadi media untuk menyampaikan materi secara menarik dan interaktif. Nah ini. Tapi ini mungkin yang bisa membuat video ini untuk SD mungkin kelas atas, atau SMP, atau SMA ya. Kalau kelas rendah mungkin masih ini ya, kemampuannya. Jadi ini untuk kelas 6 mungkinnya bisa, atau SMP dan di atasnya lagi. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Intinya jawaban yang lain ini nggak salah. Cuma mungkin poinnya selisih 1 di bawah ini. Soal ke-10, seorang guru sedang mengajar materi tentang bahasa Indonesia. Guru memberikan tugas kepada siswa untuk menulis cerpen, cerita pendek tentang pengalaman pribadi mereka. Tugas tersebut bertujuan untuk apa? A. Meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi. B. Melatih keterampilan siswa dalam menulis cerpen. C. Melatih kreativitas siswa dalam belajar. Atau D. Meningkatkan motivasi belajar siswa. Silahkan jawabannya ini betul semua ya. Tapi yang paling mengena atau paling enggak ada di situ. Kalau ini tentang cerpen, paling enggak di dalam jawabannya itu ada juga tulisan cerpennya, itu maksudnya. Nah, oke. Rata-rata juga menjawab B ya. Langsung kita cek jawabannya. Betul sekali ya, melatih keterampilan siswa dalam menulis cerpen. Pembahasannya, tugas menulis cerpen bertujuan untuk melatih keterampilan siswa menulis cerpen. Cerpen dapat menjadi media untuk mengekspresikan diri secara kreatif. Ini soal nomor 10. Kita beralih ke soal berikutnya, 11. Ice breaking merupakan kegiatan untuk mencairkan suasana. Penting untuk menghilangkan kebosanan siswa saat proses belajar mengajar. Bagaimana pendapat Anda tentang ice breaking? A. Saya menggunakan ice breaking. B. Saya sekali mengandalkan ice breaking. C. Saya memiliki ice breaking yang sama setiap kali mengajar. D. Saya tidak menggunakan ice breaking. Yang mana jawaban terbaik, Bapak Ibu? Nah, jawaban terbaik. Silahkan. Rata-rata pas menjawab A ya, ini. Walaupun sebenarnya saya jarang Pak ya, tapi karena ini dituntut yang terbaik ya, saya pilih A, saya gunakan gitu ya. Nah, ada yang ingin berkomentar? Halo? Boleh kalau ingin berkomentar, Bapak Ibu. Bapak Ibu sering nggak menggunakan ini ice breaking saat belajar? Sering. Sering ya? Sering, Pak. Nah, Sering. Sering, Pak. Apalagi saya kelas bawah, Pak. Karena belajarnya di Ya, kelas betul rendah. sekali. Saya sering pakai ice breaking. Nih.
Apa saja ice breaking yang pernah Ibu berikan biasanya? Contoh-contohnya apa saja? Ya, mulai sebelum berdoa itu Pak, kalau kelas bawah tuh pasti menggunakan ice breaking dulu biar anak-anaknya mau berdoa biar kondusif. Terus kalau lagi bosan juga menggunakan nyanyian-nyanyian seperti tepukan tangan kayak gitu Pak. Bukan Ibu ya. Oke, terima kasih Ibu Susi. Tadi Ibu siapa tadi? Desmayanti ya, sudah raise hand tadi ya? Silakan Ibu Desmayanti. Ya, makasih atas kesempatannya. Ya, Jawaban saya saya menggunakan ice breaking karena supaya anak-anak aktif dalam menyimak nanti pembelajaran. Jadi untuk anak-anak semangat dalam belajar. Jadi kita adakan menggunakan ice breaking supaya anak tidak jenuh dalam pembelajaran yang kita ajarkan. ya. Terima kasih. Betul sekali Bu ya. Jadi ice breaking ini bisa digunakan dengan catatan ice breaking ini tidak durasinya tidak lebih banyak daripada pelajarannya. Jangan juga 1 jam ice breaking semua nggak ada belajar lagi, kan itu salah juga ya. Tapi ice breaking ini seperlunya ya, seperlunya apakah di awal ya, misalnya menyanyi dengan gerakan dan lain sebagainya, ini bisa gitu ya. Jangankan kita, yang kadang orang pelatihan aja bisa ada ice breakingnya. Kalau pelatihan yang offline gitu ya, entah senam kah dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau disuruh milih yang saya menggunakan ya, ini karena bermanfaatnya bisa menyegarkan suasana, mencairkan suasana. Kunci jawabannya adalah yang A. Nah, ini. Jadi ice breaking itu merupakan kegiatan yang mampu mencairkan suasana sebelum pembelajaran berlangsung atau bisa diselipkan di tengah-tengah pembelajaran, bisa dalam bentuk games, kuis, maupun aktivitas seru lainnya. Nah, itu termasuk tadi nyanyian dan gerakan. Oke, terima kasih Ibu Rismayanti dan Bapak Ibu lainnya yang sudah mengikuti ini. Kita lanjutkan ke soal kedua, 12. Ada salah seorang siswa yang tidak memperhatikan penjelasan Anda saat mengajar di depan kelas. Apa yang Anda lakukan? A. Membiarkannya, B. Menegurnya, C. Memanggilnya, atau D. Menghukumnya. Nah, yang mana nih? Silahkan tuliskan jawabannya. B. Apakah dibiarkan? Ya, rata-rata menjawab B ya. Rata-rata menjawab B. Oke, banyak sudah B. Yang ingin berkomentar ada? Silahkan. Belum ada ya. Oke, langsung kita bahas ini. Jawaban terbaik adalah B. Betul sekali. Yang bernilai 5. Menegur atau mengingatkan adalah cara yang terbaik ketika ada siswa yang tidak memperhatikan penjelasan guru supaya anak kembali fokus belajar. Nah, itu ya. Jangan dibiarkan kalau ada siswa yang tidak memperhatikan apalagi ribut sendiri gitu ya. Ini akan membuat suasana kelas menjadi gaduh dan mengganggu teman lainnya. Jadi tegur ya, menegur. Kita tegur ya dengan cara yang sopan. Soal berikutnya, ada guru yang berhalangan hadir, maksudnya tidak bisa masuk ke sekolah. Anda adalah guru yang mengampu mata pelajaran yang sama. Nah, kebetulan Anda nih sama nih dengan guru yang tadi, misalnya sama-sama guru mapel, sama nih pelajarannya. Apa yang dilakukan? A. Saya berinisiatif untuk menggantikannya. B. Saya memberikan tugas pada siswa-siswi yang diampunya. C. Saya memberikan kebebasan pada para siswa. Biarkan aja, maksudnya kamu mau main, mau apa, nah terserah ya. Kemudian D. Saya menyampaikan tugas yang diberikan guru tersebut jika ada. Yang mana Bapak Ibu pilihannya? Jawaban yang paling positif. Semua rata-rata menjawab A. Silahkan yang ingin berkomentar. Di mana bapaknya nih? Belum ada, baru Pak Ilham aja lagi yang terdengar. Pak Teguh ada nggak ya Pak Teguh? Misalnya Pak Teguh, Pak Gede itu.
Baik Pak, saya coba. Ini Pak Teguh ya? Iya ya, Oh saya ya, eh, silakan Pak Teguh. ya untuk pertanyaan nomor 13, apa guru yang berhalangan ada guru yang berhalangan hadir? Anda adalah guru yang mengampu mata pelajaran yang sama. Tindakan Anda menurut pendapat saya dalam jawaban ini yang terbaik adalah yang apa? Saya berinisiatif untuk menggantikannya tanpa harus menunggu instruksi, tanpa adanya perintah, baik itu dari atasan ataupun guru tersebut. Kita harus, oh tahu nih guru ini tidak masuk, ya kita harus berinisiatif untuk menggantikannya. Kalau jawabannya D, saya menyampaikan tugas yang diberikan guru tersebut jika ada. Kalau tidak ada, nah bagaimana? Menurut saya itu jawabannya yang apa yang tepat. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Teguh. Jawabannya A ya. Ini memang jawaban yang paling baik ya. Kalau memang kita juga nggak ada jam gitu ya. Nah, bisa kita menggantikan gitu ya. Agar muridnya tadi tidak ketinggalan pelajaran. Kebetulan sama nih pelajarannya kita menguasai itu juga, kita gantikan saja daripada kelas itu kosong. Nah, ini yang terbaik ya. Kemudian opsi yang berikutnya bisa kita berikan tugas. Nah, saat kalau kita juga di saat itu ada jam juga bisa kita berikan tugas. Nah, kalau memang kita kosong, itu jawaban terbaik adalah yang A. Nah, yang paling kayaknya yang C ini memberikan kebebasan ini yang paling rendah. Kenapa? Memberikan kebebasan itu terserah muridnya mau apa ya. Kepedulian kita masih minim. Nah, ini. Jawabannya adalah yang A. Saya berinisiatif untuk menggantikan ini. Ini jawaban terbaik. Kita lanjutkan ke soal 14. Seorang siswa terlihat tidak tertarik dan tidak fokus dalam pelajaran yang Anda ajarkan. Tindakan yang paling tepat yang harus Anda lakukan adalah A. Mengabaikan ketidakfokusan siswa tersebut dan melanjutkan pelajaran seperti biasa. Nah, masa bodoh ya. Kamu fokus atau enggak, yang penting saya ngajar. B. Memberikan hukuman kepada siswa tersebut agar ia dapat belajar untuk lebih fokus ya. Dihukum ya. Kamu kenapa enggak fokus ya? Kamu berdiri di sana. Nah, ini memberikan hukuman. C. Mencari tahu alasan ketidakfokusan siswa tersebut dan mencoba menyesuaikan metode pengajaran. Nah, kira-kira kenapa ya siswa ini enggak fokus nih? Apa karena saya yang ini ya, materi saya yang kurang menarik atau apa? Atau ada hal lain gitu ya? Kalau gitu saya sesuaikan deh. Misalnya ini di kelas rendah, saya ajaklah yang lebih aktif dan menarik gitu. Kemudian D menyuruh siswa tersebut keluar dari kelas agar dia tidak mengganggu siswa yang lain ya. Udah kamu keluar aja ya, kamu juga nggak fokus belajar. Lebih baik kamu di luar aja daripada mengganggu siswa yang lain. Yang mana Bapak Ibu lakukan ya? Kita lihat jawabannya. Rata-rata menjawab C ya. Ada juga rata-rata C sih. Ada yang ingin berkomentar Bapak Ibu? Oh, Pak Ilham. Oke. Ya, Silakan terima Pak kasih. Ilham. Ya, terima kasih Pak untuk kesekian Ya. kalinya. Saya Tidak apa, Pak. menjawab C, mencari tahu alasan ketidakfokusan siswa tersebut dan mencoba menyesuaikan metode pengajaran. Saya di sini kan juga guru bidang Pak. Jadi kebetulan bahasa Inggris. Ketika saya mengajar itu kebanyakan anak-anak itu tidak fokus gitu, sering tidak fokus. Kenapa? Karena mereka tidak tahu artinya dan susah untuk mereka sebutkan begitu. Jadi saya mencoba tuh untuk mendekati mereka, mencari tahu alasannya. Setelah itu saya ajak mereka untuk bagaimana mereka itu turut aktif itu, walaupun mereka tidak paham gitu, nah Pak. Jadi sama-sama belajar nanti juga akan paham gitu. Karena kalau semasa kita biarkan mereka tidak apa namanya tetap tidak fokus itu, maka membuat mereka tidak akan paham gitu Pak. Ya. Terima kasih Pak Ilham. Ini Pak Ilham ini juga
rekan saya nih di sekolah ya, salah satu rekan saya yang ikut bergabung di sini. Mudah-mudahan juga nanti Pak Ilham lebih semangat belajar lagi untuk persiapannya gitu ya. Jadi Pak Ilham tadi menjawab C ya, mencari tahu dulu gitu ya. Kenapa sih siswa ini nggak fokus, kenapa? Apakah materinya nggak paham atau apa? Jadi mencoba mencari cara lain ya. Kalau materinya ini nggak menarik, gimana kita mengemasnya? Atau kita buatkan video pembelajaran, atau kita ajak mereka berdiskusi dan lain sebagainya. Nah ini jadi ya, kita cari tahu dulu alasan kenapa dia tidak fokus. Jawabannya adalah C ya. Jawaban terbaik adalah C. Soal berikutnya, seorang siswa terus-menerus mengalami kesulitan dalam mengerjakan tugas-tugas. Tindakan yang paling tepat yang harus Anda lakukan adalah A. Mengabaikan kesulitan siswa tersebut dan memberikan hukuman agar ia dapat belajar untuk lebih giat. Ya, ini posisi kontrol guru sebagai penghukum kayaknya ini. Gitu ya. Kemudian B. Memberikan tugas tambahan kepada siswa tersebut agar ia dapat memperbaiki kinerjanya. C. Membantu siswa tersebut dengan memberikan arahan dan bantuan tambahan saat mengerjakan tugas. Atau D. Menyuruh siswa tersebut mencari bantuan dari teman sekelas. Nah, ini ya, ada juga situasi kadang siswa itu kesulitan ya, apalagi matematika misalnya. Nah ini, bagaimana posisi guru jika kesulitan? Jawabannya rata-rata menjawab C. Oke, C. Ada yang ingin berkomentar? Ibu Densiana. Oke, silakan Ibu Densiana dengan jawabannya. Belum ada suaranya, Ibu. Mungkin ada kendala dengan mikrofonnya ya, atau jaringannya. Belum kami terima suaranya di sini. Oke, tidak apa-apa. Langsung kita bahas. Jawabannya adalah C ya, membantu siswa tersebut dengan memberikan arahan dan bantuan tambahan saat mengerjakan tugas. Nah, ini posisi yang terbaik nih. Yang negatif itu mengabaikan, itu pasti negatif. Nah, kalau memberikan tugas tambahan itu tugas yang ada jadi yang enggak ini ya, kesulitan, apalagi ditambah dengan tugas baru, ini akan menambah beban dia. Atau menyuruh siswa tersebut mencari bantuan dari teman sekelasnya, ini di mana terlihatnya tanggung jawab guru. Ini ada yang resen, Ibu Mina Astina. Silahkan, ada yang ingin disampaikan Ibu? Ibu Mina Astina. Belum ada suaranya. Apakah mungkin karena terpencet saja ya? Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nih, ini soal-soal ini ya, setuju atau tidak juga nih ada nih kita ada kemungkinan nanti muncul, kita berlatih juga seperti sosiokultural. Anda selalu melakukan beberapa pekerjaan sekaligus dalam satu waktu. A. Sangat setuju. B. Setuju. C. Ragu-ragu. D. Tidak setuju. Atau E. Sangat tidak setuju. Oke. Silakan tuliskan jawabannya. Hati nih Bapak Ibu. Ini bisa nggak beberapa pekerjaan sekaligus ya? Bisa nggak itu? Ya kan? Itu masuk akal nggak? Misalnya masak, menyapu, apa dan beberapa pekerjaan itu ibaratnya rasional nggak gitu loh, beberapa pekerjaan itu sebaiknya itu satu-satu tapi pekerjaan itu selesai. Nah ini Bapak Ibu ya, terima kasih yang sudah menjawab. Tadi ada A yang dan A dan yang E. Kita kunci jawabannya itu E ya, itu tidak masuk akal Bapak Ibu, beberapa pekerjaan sekaligus dalam satu waktu ini ya. Kita bisa mungkin pekerjaan satu tuntaskan dulu, baru beralih ke pekerjaan berikutnya, gitu ya.
Jadi nggak harus kalian dirangkul, nanti hasilnya juga tidak maksimal. Jadi lebih baik satu persatu daripada beberapa pekerjaan ya sekaligus. Mending bertahap ya. Pekerjaan satu selesai, lanjut tugas berikutnya. Ini yang paling bagus. Jadi jawaban ini sangat tidak setuju ya. Soal berikutnya, Anda menggunakan profil siswa sebagai latar belakang penyusunan RPP Kurikulum Merdeka. Nah, ini setuju atau tidak? Nih, sangat setuju atau sangat tidak? Atau ragu-ragu? Oke, ada A, ya, ada E ya. Ada yang A, ada yang E. Ada yang oke. Kita cek jawabannya ya. Jawabannya adalah A ya, sangat setuju. Jadi kita lihat profil siswa itu, latar belakang siswa, kebutuhan belajarnya apa. Itu bisa kita sesuaikan sebagai dasar penyusunan RPP Kurikulum Merdeka ya. Karena Kurikulum Merdeka ini kan kita merdeka belajar ya, menyesuaikan dengan kondisi ya yang ada di sekolah, profil siswa yang ada di sekolah. Jadi jawabannya A. B, setelah melakukan pembelajaran kelas, Anda biasanya memberikan evaluasi kepada siswa. A, sangat setuju, setuju, C, ragu-ragu, tidak setuju, atau sangat tidak setuju. Nah, evaluasi itu mungkin kita berikan latihan soal mungkin ya. Nah, itu Bapak Ibu setuju atau tidak? Atau habis ngajar ya udah, nah, sudah sampaikan aja nggak dievaluasi gitu. Kira-kira yang mana? Rata-rata menjawab A. Boleh kalau ingin berkomentar deh, boleh. Ingin raise hand. Ada nggak lagi yang mau raise hand nih? Ada ya? Oke. Kayaknya pada nyimak semua. Apa? Dan langsung ke kunci jawabannya adalah A. Sangat setuju ya. Itu bagus diberikan evaluasi ya Bapak Ibu. Jadi setelah menyampaikan materi, kita berikan latihan soal, mengevaluasi tentang materi yang kita ajarkan tadi sudah diterima dengan baik atau tidak. Dengan evaluasi tadi bisa mengukur kemampuan peserta didik. Soal ke-19. Anda terbuka dengan cara-cara baru dalam menyelesaikan soal yang ada pada LKS, walaupun cara tersebut disampaikan oleh para murid. Nah, setuju atau tidak, Bapak Ibu? Apakah kalau ada murid menyampaikan, nggak boleh, pokoknya dari guru aja, ya, kalian nggak boleh, ya ikut sini. Nah, ada yang A, ada yang I. Silahkan yang ingin berkomentar, Ibu. Sekolahnya pakai LKS nggak Bapak Ibu? Halo? Menggunakan LKS nggak di sekolahnya? Pakai Pak, pakai Iya, Pak. LKS. Kayak ya? Menggunakan. Antara dua ini apa karena ada yang ketiduran atau masih menyimak ya, kita nggak tahu karena tutup kamera, tapi nggak apa-apa, yang penting masih bergabung ya. Yang ingin menjawab silahkan Bapak Ibu. Belum ada ya, langsung kita jawab aja. Sangat setuju Bapak Ibu. Nah, jadi kita pembelajaran itu kita terbuka selama itu positif ya. Kalau murid menyampaikan apa usulan, Pak, LKS-nya gini-gini dibahas gini-gini ya. Kita bisa terbuka, kita terima dengan masukan selama itu nilainya positif ya. Walaupun dari murid ya, kita terima aja. Soal ke terakhir, Anda mendukung tindakan guru menghukum siswa dengan kekerasan. Setuju atau tidak, Bapak Ibu? Nah, menghukum siswa dengan kekerasan, dijemur ya, pukul, cubit. Nah, itu Bapak Ibu setuju enggak dengan seperti itu? Oh, Pak setuju, Pak. Supaya muridnya jerah.
Nah, Pak, saya tidak setuju, itu nggak sesuai dengan HAM. Yang mana nih? Ya, silakan Pak Teguh. Udah resen Pak Teguh? Gimana? Ya baik Pak, maaf Pak. Ya, Anda mendukung tindakan guru menghukum siswa dengan kekerasan. Tentu di sini yang kita lihat adalah eh, dam, kekerasan apapun itu, bentuk kekerasan itu pasti dampaknya itu sangat negatif sekali ya Pak ya. Hmm. Jadi jawaban yang memiliki poin tertinggi menurut saya adalah yang Pak. Sangat tidak setuju. Walaupun guru ingin menghukum siswa itu ada cara yang sifatnya mendidik. Tadi sebelumnya dari Bapak siapa saya lupa tuh tadi ya. Contoh misalnya menghukumnya bisa saja dengan cara memungut sampah. Nah, sifatnya yang mendidik. Untuk kekerasan bagi saya itu bukan solusi yang terbaik ya. Itu menurut saya Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Teguh ya. Ada lagi yang ingin berpendapat? Ini soal terakhir malam ini. Oh ya, Ibu Railas Putri. Silahkan Ibu Railas Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, Silahkan Ibu Railas Putri. saya akan mencoba menjawab pertanyaan yang terakhir ini. Anda mendukung tindakan guru menghukum siswa dengan kekerasan. Tentunya kita sebagai seorang guru, kita hanya mendidik, membimbing, mengarahkan. Jadi kalau siswa kita melakukan kesalahan, kita harus mendidiknya ke arah yang benar. Tidak boleh kita menghukum, apalagi dengan kekerasan. Berarti jawabannya sangat tidak setuju. Oke Pak, terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Putri ya, sependapat mungkin dengan Pak Teguh tadi. Jadi memang kekerasan itu tidak dibenarkan ya. Hukuman itu kalau bisa yang tidak berkontak fisik dengan anak-anak gitu kan. Dihindari seperti memukul, mencubit ya. Karena ada kasusnya tuh sekarang kritis tuh. Orang tua cubit sedikit, lapor polisi ya kan. Jangankan itu, kadang dinasehatin aja bisa mengkatapel guru. Nah ini ya. Jadi alangkah baiknya kalaupun kita menghukum itu seperti yang disampaikan Pak Teguh tadi, yang bermanfaat gitu ya. Di sini misalnya apa, memungut sampah, manfaatnya apa? Bersih tuh halaman atau suruh menyapu gitu ya. Jadi hal-hal tetap diberi hukuman, tapi hukuman yang ini sifatnya tidak dengan fisik gitu kan. Nah, sebenarnya hukuman itu apa, ibaratnya membuat siswa itu nggak mengulang lagi gitu aja sih sebenarnya. Tapi sesuaikan juga gitu ya hukumannya yang sekiranya tidak menyakiti anak-anak gitu ya. Ini berdampak negatif tentang emosionalnya juga, dan juga nanti berdampak juga lebih luas lagi, takutnya nanti sekolah kita malah jadi viral karena ada oknum guru yang melakukan tindakan kekerasan. Nah, itu saya rasa sebaiknya kalaupun menghukum dengan hukuman yang bermanfaat gitu ya untuk siswa. Bapak Ibu, pembahasan kita malam hari ini, terima kasih, semoga bermanfaat ya. Alhamdulillah. Ini Pak Firdaus Raisen, silakan nih Pak Firdaus. Ada yang mau disampaikan? Saya tutup stop share dulu Bapak Ibu ya. Halo. Stop share dulu. Dan mencoba stop record juga supaya nggak terlalu lama durasinya.